Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Meskipun Yueye tidak memiliki pemahaman tentang penyembuhan manusia, dia benar-benar yakin bahwa bahkan healer manusia terbaik pun tidak mungkin menyembuhkan luka Long Hao Shen dalam waktu sesingkat itu. Dan lebih jauh lagi, tampaknya tidak ada gejala sisa yang akan tetap ada. Kekuatan penyembuhan ini berasal langsung dari kekuatan vital dari alam agung, membuatnya sepenuhnya bertentangan dengan logika. Apa yang terjadi di surga ilusi? Bagaimana dia bisa merobek ruang untuk sampai ke sisi Long Hao Shen? Tepat ketika Yueye diam-diam khawatir, Ye Xiaolei mengangkat tangan kanannya, menunjuk jari di antara alis Long Hao Shen. Hei, kamu harus bangun sekarang. Aku benar-benar lelah. Rangan ringan keluar dari mulut Long Hao Shen, dan setelah tubuhnya sedikit bergetar, matanya perlahan terbuka. Kembali ke akal sehatnya, Long Hao Shen merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kehangatan, namun dia tidak bisa menggunakan sedikit pun kekuatan. Dengan ekspresi lelah, dia menghadapnya, dan tangan Ye Xiaolei melambai di depan matanya. Hei, betapa bodohnya kamu. Kamu hanya menyia-nyiakan energi setengah hari penuh dariku. Beruntung seseorang tidak terinfeksi dari kebodohan orangmu. Itu kamu. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Apakah kamu baru saja menyelamatkan saya? Long Hao Shen menatap kosong pada Ye Xiaolei, secara bertahap sadar kembali, dan berjuang untuk duduk, tetapi tidak ada sedikit pun kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Tentu saja, akulah yang menyelamatkanmu. Siapa lagi selain aku yang bisa menyembuhkanmu ke keadaan yang begitu baik? Hei, berhenti bicara, lukamu terlalu berat. Kamu perlu berbaring selama 12 jam jika kamu tidak ingin merasa kesakitan. Kamu benar-benar bodoh, lebih suka menghadapi kematian daripada segera kembali ke tempat yang menjengkelkan ini. Namun, aku benar-benar menganggap sisi kebodohanmu cukup lucu. Dan Keyer, Long Hao Shen bertanya dengan tidak sabar. Ye Xiaolei mengungkapkan wajah tercengang, dan kamu tidak segera berterima kasih kepada penyelamat yang menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu benar-benar bodoh? Terima kasih, dan Keyer. Seolah mengakui kekalahan melawannya, Ye Xiaolei minggir dan menunjuk ke belakang. Dia ada di sana, jangan khawatir. Long Hao Shen mengikuti arah jarinya, memang menemukan Keyer berdiri di sini. Tapi tepat pada saat ini, tubuh Keyer menunjukkan sedikit gerakan dan penampilannya yang kusam kembali bersemangat. Keyer, Long Hao Shen memanggil dengan ringan. Ye Xiaolei secara alami juga memperhatikan perubahan pada Keyer. Oh, dia juga sudah bangun. Tubuh kaku Keyer berangsur-angsur mengendur, tetapi matanya sekali lagi tampak bingung. Melihat Long Hao Shen berbaring di tanah, sebelum melihat Ye Xiaolei dan Yueye, dia tiba-tiba melepaskan aura dingin di sekelilingnya. Berhati-hatilah, Ye Xiaolei berteriak, tiba-tiba melemparkan dirinya ke Long Hao Shen, memeluknya dan segera berguling-guling bersama tubuhnya. Detik berikutnya, dengan kilatan cahaya abu-abu, dengan sedikit suara letupan, sabit raksasanya memotong tanah seperti tahu. Ye Xiaolei benar-benar lembut, dan pemandangan dia memegang Long Hao Shen benar-benar lucu. Meskipun demikian, saat ini tidak ada yang tertawa. Berhenti, apakah kamu gila? Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei menciptakan penghalang berwarna hijau tua di depan Keyer, mendorong tubuhnya beberapa meter ke belakang. Namun, sabit besar Keyer yang mengerikan hanya berkedip, sebelum layar pelindung hijau tua itu menghilang, terbelah menjadi beberapa bagian. Suara dingin itu terdengar dipenuhi dengan niat membunuh, siapa kalian semua? Tindakan Keyer yang tiba-tiba juga membuat Yueye sangat ketakutan. Dengan cepat berlari ke samping, Ye Xiaolei berteriak dengan marah, jadi kamu benar-benar marah, sampai-sampai bahkan tidak mengenalinya. Keyer kosong, menatap Long Hao Shen, sebelum dengan ringan, menggelengkan kepalanya. Tentu saja aku tidak mengenalinya. Hanya siapa saya? Dia tampak bingung, tapi untungnya roh pembunuh yang memancar darinya sangat melemah.
Ye Xiaolei berteriak dengan marah, dia laki-lakimu. Setelah dia membayar sebanyak itu demi kamu, hampir kehilangan nyawanya, jangan bilang kamu bahkan tidak mengenalinya. Apakah kamu bahkan punya hati? Wajah Keyer berkerut, menundukkan kepalanya untuk melihat dirinya sendiri, dia kemudian mengarahkan pada ketiga orang di depan matanya, tapi, aku benar-benar tidak tahu siapa aku. Kamu mencoba menipu saya bukan? Mereka yang menipuku harus mati. Mengatakan itu, dia mengangkat sekali lagi sabit di tangannya. Keyer, ada apa denganmu? Long Hao Shen memanggil dengan waspada. Wajahnya penuh kecemasan, dan ketika Keyer menatapnya, sabit di tangannya, akhirnya berhenti. Sepertinya aku benar-benar mengenalmu. Kamu seharusnya tidak menjadi orang jahat. Suara dingin Keyer segera muncul agak lebih lembut, dan dari awal hingga akhir, dia memperhatikan kedua mata Long Hao Shen, seolah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dengan sangat cepat, dia membenamkan kedua tangannya ke wajahnya, menjerit kesakitan. Sabit besar di tangannya menghilang saat itu. Keyer, bagaimana kabarmu? Long Hao Shen benar-benar tidak menyangka perubahan ini terjadi setelah kebangkitan Keyer. Dia sebenarnya tidak mengenalinya, dan sepertinya bahkan telah melupakan dirinya sendiri. Ye Xiaolei juga memiliki tatapan kosong, bergumam kemudian. Ada apa denganmu? Setelah tidak kurang dari 1/4 jam, Keyer akhirnya memulihkan ketenangannya. Ketika dia melihat kembali ke Long Hao Shen, dia memiliki sakit hati yang mengkhawatirkan lagi. Siapa saya? Dan siapa kamu? Mengapa saya tidak memikirkan apa-apa? Mulut Ye Xiaolei bergerak-gerak di sudut, lihat ini. Dia sangat menderita demi kamu, namun kamu benar-benar melupakannya. Mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan memperlihatkan layar hijau tua di depan Keyer. Tampilannya agak terdistorsi di tengah, tetapi mengungkapkan jejak cahaya dan bayangan. Layar terang tumbuh sampai mencapai ukuran 1 meter, dan di tengahnya muncul pemandangan yang jelas. Gambar itu menggambarkan Long Hao Shen dan Keyer, dan adegan iblis yang mengepung kelompok mereka ditampilkan. Dalam gambar, setiap gerakan Long Hao Shen singkat dan tepat, dan dia tidak menunjukkan keraguan untuk menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir pukulan yang ditujukan pada Keyer, berkali-kali. Bahkan dari hanya melihat penggambaran ini, orang dapat dengan jelas merasakan tubuh Long Hao Shen hancur saat dia menderita kehilangan energi vital yang gila. Namun, Keyer yang dilindungi olehnya tidak memiliki luka sedikit pun padanya, dan bahkan ketika dikepung oleh banyak iblis, satu-satunya yang akhirnya terluka adalah Long Hao Shen sendiri. Adegan berubah dengan cepat, tetapi rekor singkat ini cukup untuk mengisi siapapun dengan keterkejutan. Penampilan Keyer masih kosong, tetapi tidak memiliki rasa dingin yang sama seperti sebelumnya, saat dia bergumam pada dirinya sendiri, itu. Apakah itu saya? Apakah itu benar-benar saya? Siapa saya? Orang lain bahkan lebih terkejut darinya, dan itu adalah Yue Ye. Melihat adegan putus asa dalam gambar, dia akhirnya mengerti mengapa ksatria muda ini berakhir dengan begitu banyak luka. Dia hanya menderita mereka untuk melindungi Keyer. Dia tidak hanya melindungi hidupnya, dan bahkan tidak keberatan menyalakan hidupnya sendiri untuk melakukannya. Jika bukan karena kedatangan Ye Xiaolei yang cepat, Hao Shen sudah mati karena ini, dia pasti akan menderita gejala sisa, atau bahkan mungkin tetap cacat sepanjang hidupnya. Bagi seorang pria untuk melangkah sejauh itu untuk seorang gadis, sudah tidak perlu membuktikan hal lain. Sebaliknya, dalam rekaman, dia juga melihat Ah Bao, tetapi dia menyerang dengan sekuat tenaga, mencoba membunuh Long Hao Shen dan Keyer. Yue Ye sedang merenung dalam-dalam. Pada saat dia menyerang kelompok Long Hao Shen, apa yang dipikirkan Ah Bao? Wajahnya tampak pucat, dan keluhan itu mengubah bagian dalamnya menjadi sedingin es. Ketika dia melirik Keyer, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan rasa iri yang tulus, atau bahkan mungkin kecemburuan. Jika saya mengenalnya lebih awal, tidak peduli apa, saya akan meraih hatinya dengan cara apapun. Tapi sekarang, dia hanya mengungkapkan ekspresi penyesalan,
dan tidak melakukan apa-apa lagi. Dia sebenarnya tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkannya sekarang. Setelah tampilan memudar, Keir masih berdiri di sini, mengulangi kata-kata yang sama seperti sebelumnya, terlihat semakin panik. Long Hao Shen tidak dapat bergerak untuk memeluknya dan menghibur hatinya yang ketakutan, bahkan jika dia memiliki sabit besar sebagai bagian dari dirinya. Dengan lambaian tangannya, Ye Xiaolei berbicara, "Hei, kamu mengerti sekarang, bukan? Dia laki-lakimu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku yakin banyak gadis lain akan memperebutkannya." Tapi Keir bahkan tidak memperhatikannya sedikit pun, hanya berdiri di sana dengan tatapan kosong, menggumamkan kata-kata yang sama pada dirinya sendiri. "Xiaolei, ada apa dengan Keir?" Long Hao Shen buru-buru bertanya. Ye Xiaolei berbalik untuk menatapnya, mengungkapkan senyum pahit, "Aku juga tidak tahu. Selama kebangkitan seseorang sebagai orang pilihan dewa, orang itu pasti akan memiliki kebangkitan rohnya. Meskipun energi dari kebangkitannya sudah diserap semua, masalah pasti terjadi dalam proses kebangkitan rohnya. Ini seharusnya mempengaruhi otaknya dan mungkin menyebabkan hilangnya ingatan sementara. Lalu apakah kamu punya cara untuk membantunya?" Long Hao Shen terus bertanya dengan tergesa-gesa. Ye Xiaolei mengangkat bahunya, "Aku bukan dewa, dan bahkan dewa pun tidak maha kuasa. Otak manusia memiliki struktur yang sangat rumit, dan setiap orang memiliki semangat yang sepenuhnya unik. Saya dapat menyembuhkan luka di tubuh seseorang, tetapi karena roh dan otaknya terpengaruh, yang berhubungan dengan jiwanya, bahkan seorang pengendali mayat tidak akan memiliki cara untuk menyembuhkannya. Kecuali jika kamu membunuhnya, dan mengambil jiwanya. Mungkin penvendali mayat semacam itu akan melakukan hal seperti itu." Long Hao Shen bertanya dengan waspada, "Kalau begitu, lalu Keir tidak akan pernah pulih?" Ye Xiaolei menjawab, "Tentu saja tidak. Di antara mantra yang diketahui, tidak ada yang bisa menghapus ingatan manusia, itu tidak seperti mengambil jiwa dan kehidupan seseorang. Begitulah kedalaman ingatan seseorang berakar di otak. Karena itu, ingatannya tidak benar-benar hilang. Hanya saja seiring dengan perubahan energi spiritualnya, mereka menjadi terhalang oleh sesuatu seperti layar, selama kebangkitannya sebagai dewa kematian terpilih. Itu seperti ketika kamu menghadapi hambatan selama kultivasi kamu. Selama dia menerobos layar ini, ingatannya secara alami akan kembali. Biasanya, hambatan kultivasi manusia kamu membutuhkan pemahaman dan kultivasi terus-menerus untuk menerobosnya, tetapi ingatan semacam ini akan membutuhkan kamu untuk memperlakukannya dengan baik, dan mencoba memanggil ingatannya, untuk mungkin pecah. Hanya saja kondisinya terlihat cukup kritis. Jangan terlalu tidak sabar, kamu membutuhkan dia untuk menerima kamu di sisinya terlebih dahulu. Oke. Saya akan memberi kamu sedikit lebih banyak bantuan. Mungkin menidurkannya sebentar akan bermanfaat." Mengatakan itu, Ye Xiaolei sedikit terbuka menjulurkan mulutnya ke arah Keir, menghembuskan kabut hijau tua yang melayang ke arah Keir. Ekspresi ketakutan Keir berangsur-angsur menjadi tenang, seolah-olah kabut hijau tua itu sangat menyenangkan. Dengan ringan menghirupnya, ekspresinya menjadi kabur, dan segera, dia jatuh dengan lembut ke tanah, sudah tertidur lelap. "Terima kasih, Xiaolei. Saya akan selamanya menyimpan bantuan ini di hati saya. Kamu benar-benar penyelamat." Dia adalah yang paling jelas tentang betapa kritisnya luka-lukanya sendiri, dan bahwa Ye Xiaolei pasti perlu menghabiskan banyak upaya mental dan fisik untuk menyembuhkannya. Dia bukan ahli dalam memuji orang lain, tetapi akan sangat mengukir bantuan semacam ini di dalam hatinya. Itu bukan satu-satunya saat Ye Xiaolei membantu mereka, dan dia dengan jelas mengingat janji yang dia buat padanya di surga ilusi. Ye Xiaolei dengan sedih menjawab, "Tidak perlu terima kasih. Ini untuk kesepakatan antara kami berdua. Namun, berhati-hatilah di masa depan. Jika kamu terluka parah, bahkan saya tidak akan berdaya. Saya harus pergi sekarang, aura kematian di sini benar-benar terlalu menjengkelkan." Tetap saja,
Saya tidak punya pilihan selain mengakui bahwa pengendali mayat ini seharusnya menjadi keberadaan yang mengerikan selama hidupnya. Jangan lupakan janji kami. Long Hao Shen mengangguk padanya, aku berjanji bahwa aku akan melakukannya apapun yang terjadi. Bagaimanapun, saya masih harus berterima kasih. Dia sudah berhenti melihat Ye Xiaolei sebagai gadis kecil belaka sejak lama. Wanita muda dari surga ilusi ini tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki pengetahuan bahwa orang dewasa akan iri. Ye Xiaolei tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran, dan berkata dengan tegas, kekuatanmu tumbuh sangat cepat, aku sangat puas. Namun, kamu harus mengingat sesuatu. Meskipun pengendali mayat ini adalah elemen cahaya, yang sangat jarang terlihat di bidang ini, warisannya sama sekali tidak cocok untuk kamu. Itu karena kekuatannya mengandung dendam besar, yang bukan sesuatu yang dapat kamu tanggung. Jika kamu berhasil mewarisi warisannya, kamu akan sangat mungkin terpengaruh oleh dendam ini, dan segera setelah itu menjadi seperti dia. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu ubah. Untuk alasan ini, kamu dapat terus berlatih di menara kematian ini, tetapi jangan pernah melewati langkah terakhir, apapun yang terjadi. Dengan kata lain, jangan pernah mencoba masuk ke lantai terakhir menara ini. Dengan bingung, Long Hao Shen bertanya, tidak bisakah dendam ini dihilangkan? Ye Xiaolei menggelengkan kepalanya, setidaknya kamu tidak bisa menjadi elemen yang sama dengannya. Jika kamu mewarisi kekuatannya, bahkan Dewi Cahaya tidak akan dapat melindungi kamu dari dendam semacam ini memasuki kamu. Dan kamu tidak akan bisa melampauinya. Pacar kamu, yang baru saja kehilangan ingatannya, lebih cocok untuk itu. Kekuatan Dewa Kematian yang dia berhasil sangat ekstrim. Namun, pengendali mayat ini telah memilih kamu, dan kamu tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Bagaimanapun, dengarkan aku dan kamu akan baik-baik saja. Saya tidak akan mencoba menyakiti kamu. Oke, kalau begitu aku pergi. Ingat kata-kataku. Mengatakan itu, Ye Xiaolei mengarahkan jarinya ke kehampaan, sekali lagi membuka gerbang cahaya hijau itu. Mengambil langkah maju, gadis kecil itu menggelengkan kepang di kepalanya, dan menghilang ke lampu hijau. Melihatnya menghilang, mata Long Hao Shen bersinar dengan rasa terima kasih. Tapi dengan cepat, itu digantikan oleh kekhawatiran. Bahkan dia merasa bingung dengan fakta bahwa Keir kehilangan ingatannya. Karena bahkan Ye Xiaolei tidak dapat merawatnya, pemulihan mungkin hanya mungkin dengan mengandalkan dirinya sendiri. Yueye, tolong bantu aku duduk tegak. Long Hao Shen bertanya pada Yueye di dekatnya. Karena kekhawatirannya terhadap Keir, dia bahkan tidak menyadari ada sesuatu yang salah dengan keadaan pikiran Yueye. Mendengar suara Long Hao Shen, Yueye sedikit terguncang, dan tanpa sadar bergabung dengan sisinya, menempatkannya dalam posisi bersila. Bukankah gadis itu baru saja mengatakan kamu perlu istirahat? Apa yang kamu lakukan? Yueye bertanya dengan ragu dalam suaranya. Long Hao Shen memaksakan senyum, sekarang Keir kehilangan ingatannya, aku harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, bagaimana saya bisa merawatnya? Tenanglah, ketika kekuatanku kembali, aku akan membawamu keluar dari sini. Hanya saja, aku khawatir tentang batasan yang ditinggalkan Keir di tubuhmu. Aku tidak punya cara untuk menghilangkannya, tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantunya memulihkan ingatannya sesegera mungkin, sehingga kamu bisa menyingkirkannya. Yueye menggelengkan kepalanya, tidak perlu, batasannya sudah dihilangkan. Pada saat kamu membawanya kembali ke sini, saya perhatikan bahwa itu menghilang dari tubuh saya. Ini harus terkait dengan kebangkitannya yang berwawasan luas. Long Hao Shen, saya berterima kasih atas waktu kamu menyelamatkan grup pedagang Yueye saya di tepi wilayah iblis, tetapi selama bertahun-tahun ini, saya juga memberikan bantuan yang cukup besar untuk kamu. Saya percaya bahwa ini cukup untuk membalas kebaikan kamu sejak saat itu. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan memiliki hubungan apapun, dan di masa depan, jangan menempatkan saya dalam situasi yang mustahil lagi. Mengingat kultivasi kamu saat ini,
kamu sudah dapat memasuki wilayah iblis tanpa bantuan dari kelompok pedagang saya. Suara Yueye menjadi semakin dingin, sebelum berubah menjadi dingin seperti es. Seolah-olah suaranya adalah cermin dari suasana hatinya. Bahkan dia sendiri tidak mengerti mengapa dia menjadi begitu dingin. Itu bukan ide aslinya, namun dia tanpa sadar mengucapkan semua kata-kata ini. Apakah itu untuk melarikan diri? Atau sesuatu yang lain? Mengerutkan alisnya, Long Hao Shen bertanya setelah beberapa saat merenung, lalu, bagaimana jika kami ingin membeli informasi darimu di masa depan? Dia benar-benar tidak ingin memaksa Yueye. Sejak mereka menjadi pasukan pemburu iblis, Yueye bisa dikatakan sebagai pendukung terbesar mereka di wilayah iblis. Jika mereka kehilangan jaringan intelijennya, pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 sama sekali tidak akan begitu santai di wilayah iblis seperti sekarang. Mata Yueye berkilat tertekan, berpikir dalam hati, jadi ternyata, aku hanyalah seseorang yang ingin kamu gunakan, benar. Saya adalah iblis, dan putri dewa iblis bulan. Selain seseorang yang dapat kamu gunakan, apakah kamu bahkan memikirkan sesuatu tentang saya? Iya, tapi harga informasi saya tidak rendah. Yueye menjawab dengan dingin. Long Hao Shen mengangguk padanya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memikirkan Keyer, yang kehilangan semua ingatan. Yueye tiba-tiba bertanya, apakah Ah Bao yang memberi perintah untuk menyerangmu? Wajahnya menggambarkan emosi yang rumit. Long Hao Shen mengangguk. Yueye menjawab, saya ingin tahu detail tentang pertempuran itu. Saya akan menukarnya dengan beberapa informasi yang akan berharga bagi kamu. Long Hao Shen akhirnya merasakan ada yang tidak beres dengan suasana hati Yueye. Ada apa? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri, Yueye menggumamkan kata-kata ini. Sambil menghela nafas ringan, Long Hao Shen menawarinya beberapa kata penghiburan, jangan terlalu memikirkan ini. Dia tidak sama denganku. Sebagai putra mahkota iblis, dan penerus kaisar dewa iblis, dia pasti sering harus mempertimbangkan kesejahteraan ras iblis. Pada saat itu, Keyer sedang membangunkannya sebagai dewa pilihan, jadi bahkan dia merasa gelisah, sehingga memberi perintah untuk menyerang kita. Yueye menatap kosong pada Long Hao Shen, mengapa kamu membela musuh bebuyutanmu? Long Hao Shen tampak sedikit terguncang, tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia musuh bebuyutanku, tetapi kamu adalah temanku. Saya hanya berharap kamu bisa merasa lebih baik. Kalau tidak, saya akan merasa malu, karena telah menggunakan ancaman pembatasan itu begitu lama sampai sekarang. Juga bagus bahwa pembatasan itu dihilangkan, sekarang tidak akan ada penghalang di antara kita. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai teman? Yueye menatap mata Long Hao Shen. Long Hao Shen mengangguk, selama kamu tidak berpartisipasi dalam membunuh manusia, kamu akan menjadi temanku. Kabut di hatinya tiba-tiba menghilang, dan Yueye mendapatkan kembali senyum manis di wajahnya. Oke, kita berteman. Di masa depan, ketika kamu datang untuk membeli informasi dari saya akan memberi kamu diskon. Melihat suasana hatinya pulih, Long Hao Shen tidak bisa menahan senyum. Apakah kaki kiri atau kaki kananku yang akan kamu patahkan? Yueye menunjukkan senyuman, jadi sebenarnya, kamu tidak tulus. Itu berarti, kamu bukan orang yang baik. Long Hao Shen terkejut, apa yang tidak baik tentang saya? Yueye mendengus, aku tidak memberitahumu. Cepat dan mulailah fokus pada pemulihanmu. Long Hao Shen mengungkapkan senyum. Menutup matanya, dia membiarkan tubuhnya mulai berkultivasi, simen mungkin. Melihat ekspresinya kembali tenang, Yueye memiliki tampilan konyol, berpikir dalam hati, salahmu tidak memiliki kesalahan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memengaruhi saya? Bagaimana kamu bisa memengaruhi saya?